Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah bertatap muka, meskipun kita dalam tatap muka kali ini melaksanakannya dengan cara online atau daring. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari pandemi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan sebelumnya, yaitu nama Bapak Ade Fujiana, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia semester 7, prodi PAI Pendidikan Agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak di sini insya Allah akan menggantikan sementara waktu, yaitu menggantikan Ibu Hajah Nafsiah dari kelas 81 sampai 86. Nah, di sini Bapak lagi melaksanakan program PPM, yaitu pengenalan profesi mahasiswa. Nah, jadi untuk sementara waktu 2 minggu ke depan insya Allah materi Kurdis kelas 8 semester 2, yaitu dari kelas 81 sampai 86 akan disampaikan oleh Bapak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, dimohon kepada anak-anak untuk menyiapkan buku tulis dan membuka buku LKS-nya agar lebih mudah dipahami. Baiklah, kita mulai saja. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan Al-Quran Hadis ya, kelas 8 semester 2, yang mana melanjutkan semester 1. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai kubaca Al-Quran dengan benar. Di situ ada tentang tajwid, ada mad suilah, ada mad badal, ada mad tamkin, dan ada mad farqi. Diulang ya. Jadi di bab 4 itu ada tajwid mengenai mad suilah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita sebelum masuk ke pembahasan, kita review dulu ya. Apa sih itu tajwid? Tajwid itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti membaguskan atau membuat bagus. Nah, itu tajwid menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, jadi tajwid itu menurut istilah ya ilmu untuk mempelajari cara yang baik membaca Al-Quran dan benar ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dibaca baik dan benar. Kita sebagai umat muslim, kitab kita adalah kitab Al-Quran, maka dengan itu kita harus mempelajari ilmu tajwid untuk agar kita itu membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid itu yaitu fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu contoh, jika di suatu kampung tersebut tidak ada yang mempelajari, satu orang pun tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka satu kampung tersebut akan berdosa. Tetapi jika satu kampung itu ada yang mempelajari hanya satu orang pun, berarti satu kampung tersebut tidak berdosa. Nah, tadi mengenai hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Nah, sedangkan untuk kita mengamalkannya itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim ya untuk mengamalkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan lagi, ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di sini siswa dapat memahami ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Kemudian siswa dapat mempraktikkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Selanjutnya
Itu yang pertama pembahasannya. Apa sih itu mad silah? Yo, mad silah itu adalah kita bahas ya satu-satu. Baik, kita uraikan satu-satu. Mad menurut bahasa panjang, silah menurut bahasa adalah hubungan. Nah, mad silah berarti mad yang ada hubungannya. Nah, hubungannya dengan apa? Yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan hak domir. Nah, sebelum jauh, apa sih itu hak domir? Hak domir itu yaitu hak yang menyerupai angka 5 Arab. Nah, itu hak domir. Hak domir itu adalah kata ganti orang ketiga atau dia laki-laki. Nah, sudah tahu nih bagaimana hukumnya jika ada huruf hijaiyah bertemu hak domir. Nah, tadi berarti mad silah menurut istilah adalah apabila terdapat hak domir berharokat domah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup dan bukan huruf mad. Nah, jadi itu mad silah menurut istilah. Sedangkan menurut ilmu tajwid, mad silah adalah mad yang terjadi karena adanya hak domir. Nah, jadi lebih singkatnya yaitu jadi mad silah adalah mad yang terjadi karena adanya hak domir dan mad yang berhubungan dengan hak domir. Nah, itulah yang dimaksud dengan mad silah. Selanjutnya yaitu cara membaca mad silah. Jika hak domir berada setelah huruf harokat hidup dan dibaca wasol, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contoh, maluhu wa ma kasab. Nah, contoh lagi ya, itu yang di garis bawah itu, maluhu wa ma kasab. Ya, itu contohnya ya. Jadi apabila hak domir berada setelah huruf harokat hidup dan dibaca wasol, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, tetapi bila sebelum hak domir ada huruf berharokat sukun atau mati, maka dibaca pendek, yaitu hanya 1 harokat. Contohnya waradu anhu, waradu anhu. Nah, itu di situ dibaca hanya itu dibaca pendek, jadi bukan termasuk mad silah. Ada lagi cara membacanya itu dengan cara membaca panjang, yaitu ketika hak domir bertemu dengan hamzah. Nanti akan dibahas di bahasan selanjutnya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya mad silah itu dibagi menjadi 2. Ada mad silah qashiro dan ada mad silah tawilah. Nah, diulang ya. Yang pertama ada mad silah qashiro dan ada mad silah tawilah. Nah, yang pertama mad silah qashiro. Apa sih itu mad silah qashiro? Kita uraikan lagi katanya satu persatu. Mad berarti menurut bahasa panjang, silah menurut bahasa hubungan, qashiro menurut bahasa pendek. Nah, jika dijelaskan lagi yaitu, sedangkan menurut ilmu tajwid, jadi hukum bacaan disebut mad silah itu, mad silah qashiro itu, yaitu jika huruf hak domir berada setelah huruf berharokat hidup, tidak dihubungkan atau disambung dengan huruf sesudahnya, dan tidak disertai huruf hamzah. Nah, yang tadi contohnya yaitu maluhu wa ma kasab, maluhu wa ma kasab. Nah, jadi itu contoh atau yang pertama tadi mad silah qashiro. Jadi di situ udah ketahuan ya. Jadi mad silah qashiro itu ketika ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup ya yang berharokat hidup, nah, tidak dihubungkan atau disambung dengan huruf sesudahnya, nah, dan tidak disertai huruf hamzah. Nah, jadi mad silah qashiro jika ada hak domir yang sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup dan sesudahnya ada huruf hijaiyah berharokat hidup juga tetapi bukan huruf hamzah, itu disebut mad silah qashiro dan dibacanya 2 harokat atau 1 alif.
Nah, tadi kan syaratnya huruf sebelumnya itu harus hidup, berharokat hidup, dan huruf sesudahnya itu harus berharokat hidup juga. Nah, maksud di sini berharokat hidup itu jadi bukan yang berharokat mati atau bukan yang berharokat sukun, karena tidak bisa huruf yang berharokat sukun disebut hukum bacaan mad silah. Jadi huruf sebelumnya itu harus hidup, yaitu berarti bisa berharokat fathah, kasroh atau doma. Nah, tidak bisa jika berharokat sukun. Kita ulangi lagi ya, cara membaca mad silah qashiro. Cara membacanya itu yaitu pendek. Pendek di sini bukan berarti pendek hanya satu harokat, tetapi di sini pendek dibaca 2 harokat. Jadi contohnya lagi ya, kita contoh lagi. Maluhu wa makasab, maluhu wa makasab. Nah, di situ dibaca pendek 2 harokat atau 1 alif. Nah, itulah penjelasan dari mad silah qashiro. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Kita uraikan lagi satu-satu. Mad menurut bahasa panjang, silah menurut bahasa hubungan, dan tawilah menurut bahasa adalah panjang. Jadi sedangkan nih menurut istilahnya atau menurut tajwid disebut mad silah tawilah jika huruf ha domir bertemu huruf hamzah. Nah, itu jika ha domir bertemu huruf hamzah. Hamzahnya itu harus berharokat hidup, tidak sukun. Dan huruf sebelum ha domir juga harus berharokat hidup. Huruf hijaiyah sebelum huruf ha domir itu harus berharokat hidup juga ya. Nah, itu mad silah tawilah. Jadi mad silah tawilah adalah jika huruf ha domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat hidup dan sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup, itu disebut mad silah tawilah. Dibacanya panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Bagaimana cara membaca hukum bacaan mad silah tawilah? Itu caranya dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, bacanya gimana bacanya? Bacanya dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Berbeda dengan mad silah qashiro yang hanya dibaca pendek 2 harokat atau 1 alif. Kita masuk ke contoh. Contohnya min ilmihi illa bima syaa. Nah, kita lihat di situ di contoh, kita lihat di yang garis bawah ya. Contoh yang di garis bawah itu min ilmihi illa bima syaa. Nah, di situ hak domir bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzahnya itu berharokat hidup, tidak sukun ya, dia berharokat kasroh. Dan sebelum hak domir itu ada huruf mim yang berharokat hidup juga, yaitu berharokat kasroh. Nah, itu dibacanya panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, itu pembahasan dari mad silah tawilah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada mad badal. Apa sih itu mad badal? Baiklah, kita uraikan satu-satu. Mad menurut bahasa artinya panjang. Badal menurut bahasa artinya pengganti. Nah, dinamakan mad badal karena mad ini sebenarnya menggantikan hamzah sukun yang diganti dengan tanda fathah berdiri, wawu sukun atau iya sukun. Hukum bacaan mad badal yaitu jika huruf hamzah yang berharokat fathah, kasroh atau domah bertemu dengan hamzah sukun, maka cara membacanya yaitu dibaca 2 harokat atau 1 alif.
sekali lagi, hukum bacaan mad badal yaitu jika huruf hamzah yang berharokat fathah, kasroh atau domah bertemu dengan hamzah sukun. Maksudnya di situ hamzah sukun. Nah, dibacanya itu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Baiklah, agar lebih jelasnya lagi, marilah kita lihat contoh di bawah ini ya. Baiklah, yang pertama ada kalimat amana. Ada kalimat amana, yang mana lafaz aslinya yaitu amana. Ya, lafaz aslinya itu amana. Di situ ada huruf hamzah bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di situ karena huruf hamzah bertemu dengan hamzah sukun, maka di situ huruf hamzah yang sukun, huruf hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mad, yaitu diganti oleh alif. Nah, di sini diganti oleh fathah berdiri. Nah, fathah berdiri itu maksudnya diganti oleh alif. Maka dibacanya menjadi panjang 2 harokat. Ya, yang tadinya a mana diganti menjadi amana. Kemudian contoh yang kedua ada kalimat atau lafal utiya. Ya, ada lafal utiya. Nah, yang mana lafal aslinya atau lafal aslinya itu utiya. Nah, lafal aslinya itu utiya. Nah, di situ ada huruf hamzah berharokat domah bertemu dengan hamzah yang berharokat sukun. Nah, di situ maka diganti huruf hamzah yang berharokat sukun oleh wawu atau oleh huruf mad, huruf wawu sukun ya. Karena pasangan daripada domah yaitu wawu sukun, biar bisa dibaca mad atau bisa dibaca panjang 2 harokat. Jadi dibacanya yang tadinya utiya menjadi utiya, ya, jadi 2 harokat utiya. Nah, kemudian contoh yang ketiga ada lafal atau kalimat atau lafaz imanan. Ada kalimat atau lafaz imanan. Nah, lafal aslinya itu yang di sampingnya imanan, imanan. Karena ada hamzah kasroh bertemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukun diganti dengan huruf mad yaitu huruf iya sukun. Karena pasangannya kasroh itu dengan iya sukun, jadi bisa dibaca panjang 2 harokat menjadi imanan. Nah, itu diganti menjadi imanan. Nah, itu contoh-contohnya ya. Ada tadi amana, utiya, imanan. Nah, itu dibaca 2 harokat. Kemudian ada contoh lain dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 4, surat Al-Quraisy ayat 2, surat Ad-Duha ayat 4. Kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 4. Tusqa min ainin aniyah. Nah, di situ ada kalimat tusqa min ainin aniyah. Di situ ada kalimat aniyah. Nah, lafaz aniyah. Nah, lafaz aniyah di situ adalah hukum bacaan mad badal. Karena lafaz aslinya itu aniyah. Nah, tetapi karena ada hamzah bertemu dengan hamzah sukun, maka diganti dengan fathah berdiri atau diganti dengan alif. Ya, jadinya dibacanya tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada di surat Quraisy. Ila bihim rihlatasyita'i wassaif. Nah, di situ di kalimat di lafaz ila bihim, ila fihim. Nah, di situ sebenarnya kalimatnya itu ila fihim. Karena di situ ada huruf hamzah bertemu dengan hamzah, maka hamzah sukun, maka huruf hamzah sukun diganti oleh iya.
ya oleh iya sukun atau oleh tadi kasroh berdiri. Nah itu diganti oleh kasroh berdiri. Ila fihim. Nah dibacanya jadi 2 harokat. Ila fihim. Nah, awas hati-hati ya, jangan sampai pendekan. Ila fihim, salah itu ya. Kemudian selanjutnya ada contoh dari surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah disitu yang menjadi mad badal yaitu kalimat ula. Nah disitu ada huruf hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Hamzah sebelumnya itu berharokat domah, maka huruf hamzah sukun yang kedua diganti oleh wawu sukun. Nah dibacanya menjadi panjang 2 harokat. Yang tadinya ula menjadi ula, jadi bacanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah itulah ya hukum bacaan mad badal. Itu mad badal berarti yang artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti huruf hamzah sukun oleh huruf mad. Nah silahkan untuk selanjutnya itu silahkan kalian mencari masing-masing 5 contoh ya, 5 contoh mad silah tawilah, mad silah qasirah, dan mad badal di juz 30. Nah itulah pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah, kemudian ada mad badal. Nah mudah-mudahan dari pembahasan itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid-din wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.